Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan Amin. saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri doa yang berkuasa, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, doa di mana Tuhan bertindak di dalamnya, Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara, ada doa-doa yang dinaikkan sama sekali tidak berkuasa karena Allah tidak bekerja di dalamnya. Doa itu hanya menjadi doa kebiasaan, doa itu hanya menjadi doa rutinitas. Allah pernah berkata kepada orang Israel, silahkan kamu menaikkan doamu terus menerus, tetapi aku tidak akan mendengarkan engkau. Dan doa itu hanya menjadi doa yang dinaikkan sumbang. Tetapi ada doa-doa yang berkuasa karena Allah bertindak, Allah bekerja di dalamnya, dan doa-doa itu mengubah segala sesuatu. Bahkan kuasa doa itu tidak terbatas saudara. Segala perkara bisa terjadi, segala perkara bisa berubah melalui doa yang dinaikkan kepada Tuhan, melalui doa yang berkuasa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, doa yang bagaimanakah yang berkuasa? Supaya kita terapkan dalam doa-doa pribadi kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, dan kita akan mengalami kuasa dan kedahsyatan Allah melalui doa-doa kita. Kita akan terus belajar tentang topik doa ini saudara. Kerinduan saya, setiap saudara pelanggan dan pendengar setia renungan malam hari ini, saudara mengalami doa yang berkuasa. Dan saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan renungan-renungan di dalam channel ini, dan kemudian saudara memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan saudara terapkan kebenaran firman Tuhan tentang doa, dan kemudian saudara mengalami kuasa yang luar biasa bekerja dalam doa saudara, dan saudara mengalami Allah menjawab doa-doa saudara. Silakan disaksikan di kolom komentar saudara ketika doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, supaya anak-anak Tuhan yang lain pun dikuatkan iman mereka, dan mereka juga akan berdoa dan mengalami doa yang berkuasa. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa yang berkuasa di malam hari ini adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif. Kebenaran firman Tuhan akan digali sehingga saudara akan memahami kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan memegang kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini.
Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan, saudara. Perikop firman Tuhan ini adalah perikop yang sangat terkenal, di mana di dalam perikop ini ada satu ayat yang menegaskan di sana, yaitu ayat 16. Di sana dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya ditegaskan di sana bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Doa itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Doa sanggup mengubah segala perkara. Doa sanggup membaharui segala perkara. Doa sanggup melakukan perkara-perkara besar ketika Tuhan bertindak di dalamnya. Adakah saat ini situasi saudara, keadaan hidup saudara yang saudara rindu itu diubahkan? Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa melalui doa segala situasi, segala keadaan dalam hidup saudara bisa diubahkan. Itu sebabnya saudara, berdoalah. Mari belajar terus tentang prinsip-prinsip kebenaran tentang doa, supaya doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Maka di sepanjang kehidupan saudara, saudara akan melihat perkara-perkara besar. Saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, karena Allah mengubahkan, Allah mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara ketika saudara berdoa. Nah saudara, kita akan belajar dari perikop ini prinsip-prinsip apa yang harus ada pada kita atau pada anak-anak Tuhan yang berdoa, sehingga doanya itu menjadi doa yang berkuasa. Apa yang harus kita jalani, bagaimana kita menjalani hidup kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Nah saudara, sebelum di ayat 16 ini firman Allah menegaskan tentang doa yang berkuasa, maka ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar. Bagaimana supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di ayat 12 dikatakan di sana, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya,
hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, prinsip pertama yang harus ada pada kita, pada anak-anak Tuhan, pada saudara dan saya, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, adalah hidup dalam kejujuran. Di ayat 12 ini dikatakan, kalau kita hidup tidak jujur, jangankan untuk mengalami jawaban doa, saudara. Bahkan dikatakan ya, di bagian terakhir dari ayat 12 ini, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya, hendaklah kamu jujur, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya, kalau kamu tidak jujur, kamu akan kena hukuman. Jangankan mendapat jawaban doa, hukuman malah yang akan terjadi. Jadi saudara, yang pertama yang Tuhan tegaskan di sini adalah, kalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Artinya apa? Hiduplah kamu dalam kejujuran. Maka doamu akan menjadi doa yang berkuasa. Kalau saudara rindu doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, hiduplah dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan. Jangan hidup dalam kebohongan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa saudara? Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa kita kalau kehidupan yang kita jalani adalah hidup dalam kemunafikan? Kita sepertinya rohani kelihatan, kita beribadah kepada Tuhan atau bahkan kita melayani Tuhan, tetapi di balik itu kita hidup dalam dosa. Kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Lalu kita kemudian berdoa dan berharap doa-doa kita dijawab. Bagaimana doa-doa kita dijawab sedangkan kita hidup dalam kemunafikan, kita hidup di dalam dosa? Saudara, hiduplah dalam kejujuran, baik dalam kehidupan saudara secara pribadi, baik di tengah-tengah pekerjaan saudara, baik di tengah-tengah keluarga saudara. Mari kita berjalan hidup dalam kejujuran. Mari kita melangkah hidup dalam kejujuran, maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah bekerja dalam doa-doa kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Bagaimana doa-doa saudara selama ini? Apakah saudara mengalami kuasa doa? Padahal saudara sudah berdoa dan berdoa. Kalau saudara belum melihat doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa di mana Tuhan bekerja di dalamnya, mari koreksi hidup kita masing-masing, saudara. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Sudah hidup dalam kejujuran? Kalau yang tidak kita katakan tidak, yang iya kita katakan iya. Untuk mengalami doa yang berkuasa, hiduplah dalam kejujuran. Lalu kemudian ayat 13, saudara, dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau kita mengalami penderitaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Bagaimana kita mengalami perkara besar kalau kita mengalami masalah persoalan, kita lupa berdoa? Bagaimana kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara spektakuler, kalau saat kita mengalami penderitaan malah kita mencari jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kita mencari solusi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, kalau kita rindu mengalami perkara yang dahsyat, maka dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala penderitaan, hal pertama yang harus kita lakukan, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, berdoalah. Saudara mengalami sakit penyakit saat ini, berdoalah. Saudara mengalami beban berat dalam hidup saudara, berdoalah. Saudara mengalami masalah di tengah keluarga saudara, berdoalah. Saudara mengalami masalah di dalam bisnis pekerjaan saudara, berdoalah. Karena dalam segala penderitaan kita berlari kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, di sanalah kita akan melihat kuasa Allah dahsyat bekerja. Itu sebabnya dalam segala beban, dalam segala persoalan, dalam segala kesulitan, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Satu kali seorang hamba Tuhan menegaskan saudara, bahwa dalam masalah kesulitan ada 3 hal yang paling penting untuk dikerjakan. Apa itu?
Pertama berdoa, kedua berdoa, ketiga berdoa. Dia menegaskan itu untuk menegaskan betapa pentingnya kita berdoa. Karena dengan berdoalah Allah bertindak. Allah bekerja. Kalau Allah tidak mengizinkan, apapun tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah menutup pintu, apapun tidak akan bisa dikerjakan, saudara. Tapi Allah, kalau Allah membuka pintu, tidak akan ada yang bisa menutup. Artinya semua ada dalam kondisi dalam kuasa Tuhan. Kuasa ilahi, Dia yang mengatur semuanya. Itu sebabnya yang harus kita kerjakan adalah berdoa, 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 dan berdoa. Dalam segala masalah kita berdoalah. Lalu selanjutnya, saudara, di ayat 14 di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, yang kedua di sini, yang ketiga di sini yang diajarkan, yang ditegaskan tentang doa adalah saling berdoa, saling mendoakan. Itu juga ditegaskan ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi saudara, untuk kita mengalami doa yang berkuasa, firman Allah ini menegaskan kalau ada di antara kamu yang sakit, minta doa. Lalu juga di ayat 16 dikatakan hendaklah kamu saling mendoakan. Untuk kita mengalami perkara besar, mengalami perkara yang dahsyat melalui doa kita harus saling mendoakan, saudara. Doa kesepakatan, kita sudah belajar di video sebelumnya tentang doa kesepakatan. Doa yang dinaikkan dengan sepakat itu sangat besar kuasanya. Karena ketika ada 2-3 orang sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana dan Tuhan kerjakan apapun yang mereka minta. Di sini kembali Tuhan menegaskan untuk saling mendoakan, untuk meminta doa dari orang lain. Saudara, setiap kita membutuhkan doa orang lain, dan orang lain juga membutuhkan doa saudara. Dan kalau kita saling mendoakan, kita akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya mengalami itu, saudara. Satu kali saya pulang ke kampung saya, saudara, karena saya merintis ke daerah yang lain, merintis gereja ke daerah yang lain. Dan satu kali saya pulang ke kampung saya dan saya pergi ke kedai kopi untuk bisa berbincang-bincang dengan orang lain. Dan ketika saya ada di kedai kopi itu, datanglah seorang kakek yang sudah sangat tua, umurnya mungkin antara 70 sampai 80 tahun, saudara. Dan kemudian ketika saya duduk di situ, saya minum di situ, saya bincang-bincang dengan orang tentang firman Tuhan, datanglah kakek ini, rambutnya sudah putih, dia punya latar belakang sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Lalu dia berkata, namamu si Anu? Lalu saya berkata, iya, Bolang. Lalu dia berkata, kamu anak si Anu? Iya, Bolang. Lalu kemudian dia berkata kepada saya, kamu merintis gereja sekarang kan? Saya berkata, iya. Tetap sungguh-sungguh, tetap berjuang, jangan pernah menyerah ya. Saya mendoakan kamu 3 kali satu hari. Wow. Ketika aku mendengar itu saya kaget, saudara. Bolang ini, kakek ini bukan keluarga, tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Saya pun tidak pernah mengenal kakek ini secara dekat. Tetapi karena dia tahu saya menjadi hamba Tuhan dan dia tahu saya merintis gereja, akhirnya dia gunakan waktunya 3 kali satu hari berdoa untuk saya. Dan akhirnya ketika saya melihat perjalanan pelayanan, saudara, akhirnya saya bisa menyadari di sana kenapa ada begitu banyak perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena ternyata ada orang-orang yang mendoakan saya. Tidak heran, saudara, saya melihat perkara-perkara besar terjadi dalam perjalanan pelayanan saya. Ada orang yang tidak saya kenal sampai meluangkan waktunya 3 kali sehari berdoa untuk saya. Itu sebabnya saya paham betul, saudara, kuasa doa saling mendoakan. Ketika ada orang berdoa untuk saya, betapa besar kuasa doa itu bagi saya. Dan tidak hanya itu, saudara. Satu kali saya ada di sekolah kitab yang tempat dulu saya sekolah.
Saya kembali ke sana karena saya sering kembali ke sana. Dan ketika saya berada di situ, saya bertemu kembali dengan seorang kakek yang umurnya sama, tetapi kakek yang lain, mereka juga tidak saling kenal. Umurnya hampir segitu juga, saudara, umur 70 sampai 80 tahun. Lalu dia berkata, "Kamu anak Sianu kan?" Saya berkata, "Iya." Lalu dia berkata, "Kami belajar Alkitab bersama dengan bapakmu." Lalu dia berkata, "Kamu merintis gereja sekarang kan di tempat ini?" Saya berkata, "Iya." Lalu dia berkata, "Tetap sungguh-sungguh. Saya mendoakan kamu." Wow, kembali ada seorang kakek yang mendoakan saya, saudara. Betapa besar kuasa Tuhan, betapa dahsyat kuasa Tuhan yang saya lihat Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Dan aku sangat sadar kenapa itu terjadi, saudara, karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, berdoalah kepada orang lain. Doakanlah anak cucu saudara, doakanlah keluarga saudara, suami istri saudara. Saling mendoakanlah di tengah keluarga saudara. Maka saudara akan melihat Allah campur tangan, Allah melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara akan menyaksikan bagaimana Allah bekerja dan menyatakan kuasanya yang dahsyat di tengah-tengah keluarga saudara. Itu sebabnya saudara, berdoalah dan saling mendoakanlah. Lalu selanjutnya saudara, dikatakan di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Di sini dikatakan doa yang lahir dari iman. Lalu kemudian saudara, selanjutnya juga dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Berikutnya di sini yang ditegaskan saudara adalah doa yang dinaikkan dengan iman, doa yang dinaikkan dalam keyakinan. Maka doa yang demikian, kata firman Tuhan, sangat besar kuasanya. Saudara rindu mengalami kuasa doa yang besar, saudara, maka saudara harus menaikkan doa-doa saudara dengan penuh keyakinan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa ada begitu banyak orang yang mereka berdoa, tetapi mereka tidak mengalami kuasa doa, mereka tidak mengalami Allah bekerja melalui doa-doa mereka. Kenapa saudara? Karena pada prinsipnya sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya. Bahkan saya pernah cerita kepada saudara bahwa ada orang-orang yang meminta doa malah dari saya. Mereka memohon supaya mereka didoakan, tapi pada dasarnya mereka tidak percaya akan kuasa doa. Kenapa saya berkata begitu? Karena mereka meminta doa, tapi mereka juga pergi ke dukun. Bagaimana mereka percaya kuasa doa kalau mereka juga masih berdukun? Gak mungkin, saudara. Itu membuktikan bahwa mereka tidak percaya. Nah, di sini dikatakan doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang lahir dari iman, doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, maka saudara harus menaikkan doa itu dengan penuh iman. Saudara harus percaya kalau saudara sakit, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Saudara harus percaya kalau saudara punya masalah, saudara harus percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Kalau saudara mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, atau masalah di dalam pekerjaan, atau masalah apapun itu, saudara harus percaya bahwa Allah sanggup bekerja dan bertindak. Saudara harus percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu. Dia berkuasa untuk menolong saudara. Ada orang yang salah fokus dalam berdoa, saudara. Mereka menganggap kuasa itu letaknya pada doa, sehingga mereka seringkali mengutamakan cara-cara berdoa, bahwa kalau doa yang dinaikkan dengan cara ini, doa itu menjadi doa yang berkuasa. Doa yang dinaikkan dengan cara begini akan lebih berkuasa lagi, dengan cara ini lebih berkuasa lagi. Itu salah, itu sesat, saudara. Doa itu semata-mata menjadi berkuasa oleh karena Allah bertindak di sana. Doa itu hanya sekedar
kata-kata, rangkaian kata, kalau Allah tidak bertindak, tidak akan terjadi apa-apa. Doa yang berkuasa itu jika Allah bertindak di dalamnya. Dan supaya Allah bertindak di dalamnya, maka saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan bertindak melalui doa-doa saudara. Karena Dia tidak akan berbuat apa-apa tanpa iman. Kalau saya dan saudara tidak percaya, Tuhan tidak akan bertindak. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin Allah bekerja dalam hidup kita. Tanpa iman tidak ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus menaikkan doa-doa kita dengan penuh kepercayaan di dalam iman. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup untuk mengubahkan hidup saudara, mengubahkan situasi saudara, mengubahkan keadaan ekonomi saudara, mengubahkan keluarga saudara, mengubahkan aspek apapun yang sedang saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Allah sanggup mengubahkan. Percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu saudara. Jadi yang harus kita imani ketika kita berdoa adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Satu kali ada seorang yang dia seorang artis, lalu kemudian satu kali dia dipanggil menjadi hamba Tuhan dan dia menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian dia mengeluarkan statement bahwa kalau saya berdoa, saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa daripada tangan kiri saya. Wow, itu benar-benar pemahaman yang sesat saudara, pemahaman yang sesat. Bukan tangan kita yang berkuasa, bukan tangan kanan tangan kita yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Kalau dia begitu, maka imannya sebenarnya sudah tertuju kepada tangannya. Tangan kanan lebih berkuasa daripada tangan kiri. Dengar saudara, yang bertindak sehingga sesuatu terjadi melalui doa kita itu Tuhan. Yang berkuasa itu Tuhan. Dan iman kita haruslah tertuju kepada Tuhan. Jadi saat ini saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami perkara-perkara besar, percayalah. Ketika saudara berdoa, beriman dan percayalah. Dan objek dari iman saudara haruslah kepada Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Lalu kemudian selanjutnya saudara, hal berikutnya yang ditegaskan di sini untuk kita mengalami kuasa doa adalah dikatakan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan di sana juga hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ada pengakuan akan dosa. Ada pengakuan akan keberdosaan. Dengar saudara, firman Allah berkata, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa, dan bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita, tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Jadi saudara, kenapa doa-doa kita belum dijawab? Mungkin karena kita menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Dan mungkin kita heran, bagaimana aku menghalangi doaku dijawab Tuhan? Dengan saudara hidup dalam doa, dan kemudian saudara hidup dalam dosa, maka saudara sedang memohon Tuhan bekerja, dan sekaligus juga saudara sedang menghalangi Tuhan bekerja. Adakah orang yang demikian? Mungkin saudara akan langsung sadar dan berkata banyak. Bayangkan saudara betapa bodohnya manusia, di mana ketika dia memohon Tuhan bekerja, lalu kemudian dia juga langsung menghalangi Tuhan bekerja. Artinya dia melakukan hal yang sia-sia. Dan jangan-jangan kita pun sering melakukan itu. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi kita juga halangi Tuhan dengan dosa-dosa kita, saudara. Karena sekali lagi, tangannya tidak kurang panjang mengulurkan jawaban doa bagi saudara. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk
menjawab doa-doa saudara. Satu kali Tuhan berkata kepada orang Israel, silakan kamu berdoa dan berdoa dan berdoa terus, aku tidak akan menjawab engkau. Lalu kata mereka, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Karena kamu telah berbuat dosa, kamu telah tidak setia. Jadi mereka telah menaikkan doa-doa sekian lamanya, mereka menangis, memohon, berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mau dengar saudara. Kenapa? Karena mereka telah hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam dosa. Hari ini mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing saudara. Apakah kita sedang hidup dalam doa dan kemudian doa-doa kita tidak berkuasa? Jangan-jangan karena kita sedang hidup juga di dalam dosa. Kita memohon Tuhan bekerja, tetapi kita juga menghalangi Tuhan bekerja. Mari hidup dalam kebenaran. Mari hidup dalam kesucian. Jangan hidup dalam dosa. Kalau hari ini engkau sadar akan dosa-dosamu, mari tinggalkan dosa itu. Mari keluar dari kebiasaan dosa itu. Mari keluar dari tabiat dosa, dari ikatan dosa itu. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya ingin sekali lepas dari dosa ini, tetapi saya tidak bisa. Dengar, mohon Tuhan untuk memberi kekuatan bagi saudara untuk lepas dari sana, dan saudara pasti bisa lepas dari sana. Kalau saudara sudah mohon Tuhan melepaskan saudara dan saudara tidak lepas, itu karena saudara sendiri tidak ingin lepas. Saya sudah menyaksikan begitu banyak anak Tuhan, mereka memohon supaya mereka dilepaskan. Mereka memohon supaya mereka dibebaskan dari dosa. Tetapi di balik itu mereka juga ingin supaya tetap hidup dalam dosa itu. Mereka juga merasa sayang untuk lepas dari dosa itu. Ya, orang yang demikian tidak akan pernah terlepas dari dosa, dan orang yang demikian tidak akan pernah mengalami kuasa doa. Jadi jangan hidup dalam dosa. Keluarlah dari tabiat dosa supaya saudara mengalami doa yang berkuasa. Lalu kemudian saudara, dikatakan juga di ayat 16 itu, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana supaya doa itu menjadi doa yang berkuasa. Dikatakan di sini doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa yang berkuasa itu adalah doa orang benar. Siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan. Siapa yang orang yang sudah dibenarkan? Orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus sudah menanggung dosa-dosanya di kayu salib. Dia percaya bahwa dia sudah disucikan, dia sudah dibenarkan. Orang yang demikian adalah orang yang sudah dibenarkan. Hari ini saudara mungkin hidup dalam doa, tetapi pertanyaan saya, sudahkah saudara dibenarkan? Saudara tidak akan mungkin mendapat jawaban doa kalau saudara belum mengalami pembenaran dari Tuhan. Apa buktinya saudara sudah dibenarkan? Saudara percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga. Itulah bukti saudara sudah dibenarkan. Bukan karena saudara baik, tetapi saudara percaya karena dosa saudara sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan saudara sudah dibenarkan, dan saudara sudah dilayakkan, dan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, untuk kita mengalami doa yang berkuasa, doa kita sampai kepada Allah dan Allah bertindak, maka kita harus dibenarkan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Hari ini saya rindu saudara memastikan, saudara meyakinkan bahwa saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara benar-benar yakin dan pasti bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan saudara sudah yakin dan pasti bahwa dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib dan saudara sudah dibenarkan. Dan doa orang yang sudah dibenarkanlah doa yang berkuasa dan doa yang sampai kepada Bapa. Kenapa saudara? Karena Yesuslah yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Kita tidak akan bisa sampai doa-doa kita kepada Bapa kalau Yesus tidak menyampaikannya kepada Bapa.
Bagaimana supaya doa kita sampai kepada Bapa? Kita harus dibenarkan. Yesus harus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Kita dibenarkan. Ketika Yesus membenarkan kita, maka dengan otomatis kita terhubung kepada Bapa. Nah, itu sebabnya saudara, pastikan saudara sudah dibenarkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara akan mengalami doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Sehingga saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar, kita harus menaikkan doa-doa kita dalam nama Yesus. Kita harus meminta dalam nama Yesus. Kenapa? Karena nama itulah yang menjadi dasar bagi kita memohon kepada Bapa. Oleh karena nama itulah kita terhubung kepada Bapa. Jadi, naikkan doa yang didasari dalam kebenaran. Saudara sudah yakin bahwa saudara sudah ditebus, saudara sudah dicucikan, saudara sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian selanjutnya saudara, diberi contoh di ayat yang ke-17, dan ada hal yang ditegaskan juga di sana tentang doa. Ayat 17 dikatakan, Elia seorang manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Saudara, di sini ditegaskan mulai ayat 17 sampai ayat 20 bahwa Elia itu mengalami kuasa doa yang sangat spektakuler, saudara. Di mana dia berdoa supaya hujan tidak turun atas perintah Allah. Maka saudara tahu apa yang terjadi? Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sehingga pada waktu itu terjadi krisis yang begitu dahsyat. Dan itu terjadi melalui apa? Melalui doa Elia. Artinya apa? Betapa dahsyatnya doa itu sampai hujan pun bisa dihentikan selama 3,5 tahun, saudara. Lalu kemudian dia berdoa pula supaya hujan turun, dan hujan turun. Artinya apa? Betapa dahsyat doanya itu sehingga dia berkata hujan turun, hujan turun. Hujan tidak turun 3,5 tahun, hujan pun tidak turun. Bukankah itu satu doa yang begitu dahsyat? Nah, saudara, hal yang ditegaskan di sini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya kalau dia bisa mengalami kuasa doa yang demikian dahsyatnya, kalau dia bisa mengalami kuasa doa yang demikian spektakulernya, maka saya dan saudara pun bisa mengalami kuasa doa dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya bagaimana supaya doa kita berkuasa? Selain yang sebelumnya kita sudah belajar banyak hal, dikatakan juga di sini Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, kenapa Elia mengalami kedahsyatan kuasa doa yang dahsyat dalam kehidupannya? Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dia tidak main-main berdoa, saudara. Dia tidak menjadikan doa itu sebagai sekedar, sebagai rutinitas, tetapi dia telah menaikkan doa dengan penuh kesungguhan. Dan betapa dahsyatnya ketika dia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka akhirnya dia mengalami kuasa doa yang sangat-sangat dahsyat. Dia mengalami kuasa doa yang sangat spektakuler, saudara. Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Demikian saya dan saudara hari ini. Kalau kita rindu mengalami kuasa doa dahsyat bekerja dalam hidup kita, maka kita juga harus bersungguh-sungguh berdoa, saudara. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar di malam hari ini. Saudara kembali sudah diberkati melalui firman Tuhan. Sebelum saudara beristirahat di malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana supaya kita mengalami kuasa doa yang sangat besar, sama seperti kuasa doa yang dialami Elia, di mana dia juga manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia telah mengalami dahsyatnya kuasa doa ketika dia berdoa. Kalau dia manusia biasa sama seperti kita dan dia telah mengalami dahsyatnya kuasa doa, saudara, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, saudara pun akan mengalami dahsyatnya kuasa doa. Maka yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa doa yang dahsyat dalam hidup kita, yang pertama tadi kita sudah belajar, kita harus hidup dalam kejujuran.
Kalau iya, hendak katakan ya. Kalau tidak, hendak katakan tidak. Supaya saudara mengalami kuasa doa di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara juga membutuhkan doa orang lain. Kalau saudara menderita, saudara punya masalah, mari saling mendoakan. Supaya saudara juga mengalami dahsyatnya kuasa doa. Dan kemudian saudara selanjutnya, dikatakan juga bahwa kita harus melakukan pengakuan dosa. Sadar bahwa kita berdosa dan kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami dahsyatnya kuasa doa. Lalu kemudian kita harus menaikkan doa yang dalam iman dengan keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Selanjutnya kita juga harus dibenarkan, karena dengan dibenarkanlah kita terhubung kepada Bapa sehingga doa-doa kita juga sampai kepada Bapa. Dan selanjutnya kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Maka kita akan melihat dahsyatnya kuasa doa bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur firman Tuhan yang telah kita renungkan, kebenaran firman yang telah memberkati setiap saudara. Alami dahsyatnya kuasa doa dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, maka saudara akan melihat betapa dahsyat kuasa Allah bekerja dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa ya Tuhan, supaya mereka mengalami kedahsyatan kuasa-Mu bekerja dalam doa-doa mereka. Dan hari ini kami sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya doa-doa anak-anak-Mu ini menjadi doa yang berkuasa. Hamba berdoa beri mereka kekuatan untuk menerapkan kebenaran firman-Mu, supaya mereka mengalami dahsyatnya kuasa doa. Hamba berdoa ya Tuhan, biar semuanya anak-anak-Mu ini mengalami doa-doa mereka dijawab, perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba rindu mendengar mereka bersaksi, oleh karena doa-doa mereka Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang dan mendukung mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan kiranya campur tangan dalam doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu.
Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes.
Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah,
yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani
Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini.
Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.